Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, video kali ini dalam Undang Munawar Official Channel akan menyampaikan dua buah hadis terkait dengan jabatan. Kalau suka mohon di like, subscribe, dan di share. Hadis itu berbunyi, An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Yang artinya, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW kepadaku, wahai Abdurrahman, engkau jangan meminta jabatan, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena apabila engkau diberi jabatan melalui permintaan, maka engkau akan mendapat beban yang berat dari jabatan itu. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Sedangkan apabila engkau diberi jabatan bukan melalui permintaan, maka engkau akan dibantu oleh orang banyak dalam jabatan itu. Hadis ini demikian terang, demikian jelas bahwa yang pertama, jangan meminta jabatan dalam pemerintahan. Karena jika kita meminta jabatan dan kemudian kita memperoleh jabatan itu melalui permintaan, maka kita akan mendapat beban yang berat dari jabatan itu. Tetapi jika kita mendapat jabatan tidak melalui permintaan, maka kita sebagai pejabat akan mendapat banyak bantuan dan pertolongan dari orang banyak. Hadis yang kedua, An Abi Dzarrin radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ala tastamilni, qala fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala ya Abadzar innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa addal ladzi alaihi fiha. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari Abi Dzar radhiyallahu an, qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah ala tastamilni, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi jabatan kepadaku? Qala, Abu Dzar berkata, fadaraba biyadihi ala mankibi. Maka kemudian Rasulullah menepuk punggungku, menepuk pundakku, ya. Fadaraba biyadihi ala mankibi, sambil menepuk pundak Abu Dzar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Abadzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun, sesungguhnya engkau itu lemah, wa innaha amanatun, sedangkan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah yang berat, wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamatun, dan sesungguhnya jabatan itu nanti pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan.
illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali bagi orang yang memperoleh jabatan itu dengan hak, dengan benar. Wa adalladzi alaihi fiha, dan dapat melaksanakan kewajiban dalam jabatan itu dengan benar pula. Hadis yang kedua ini pun terang jelas bahwa ketika Abu Dzar meminta jabatan kepada Rasulullah, sambil menepuk pundak Abu Dzar, Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, kamu itu lemah. Sedangkan jabatan itu adalah amanah yang berat. Dan sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Rasulullah ingin bahwa Abu Dzar menyadari kelemahan dirinya. Abu Dzar tidak punya kapasitas untuk menjadi pejabat. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, innaka dhaifun, engkau ini lemah. Berarti orang yang tidak lemah boleh menjadi pejabat. Tetapi juga harus diingat, wa innaha amanatun. Kenapa yang lemah tidak boleh menjadi pejabat? Karena sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, amanah yang berat. Tentu orang yang lemah tidak akan kuat menanggung amanah yang berat itu. Bukan hanya amanah yang berat, tetapi lebih daripada itu. Nanti pada hari kiamat jabatan itu akan menjadi kehinaan bagi orang yang memegang jabatan itu. Dan akan menjadi penyesalan bagi orang yang di pundaknya ada jabatan itu. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil jabatan itu dengan hak, dengan benar. Jadi orang yang mengambil jabatan dengan hak, dengan benar, orang yang diberi jabatan bukan melalui permintaan, maka di akhirat pada hari kiamat insya Allah tidak akan menjadi kehinaan dan tidak akan menjadi penyesalan. Bahkan mungkin akan menjadi sebuah kebahagiaan. Salah satunya ketika wa adalladzi alaihi fiha, orang tersebut melaksanakan jabatan itu sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan kewajibannya. Karena kita tahu dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwa nanti di akhirat orang yang akan mendapat perlindungan Allah pada saat tidak lagi perlindungan kecuali hanya yaumadillah illa dhilluh, kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satunya adalah imamun adilun, pemimpin pejabat yang adil. Terima kasih. Mudah-mudahan para pejabat kita senantiasa melaksanakan kewajiban dengan benar dan memperoleh jabatan ini dengan baik dan benar pula. Insya Allah mereka, para pejabat yang demikian, di akhirat akan mendapat kemuliaan dan kebahagiaan. Kita doakan mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.